Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah penelitian para sejarawan yang mengungkap agama Hindu berasal dari Nabi Nuh alaihissalam. Kisah Nabi Nuh juga ada di manuskrip Hindu selain dikisahkan dalam 3 kitab suci di 3 agama, yaitu Yahudi, Kristen, dan juga Islam. Ketiga agama ini bisa disebut dengan agama Abrahamik atau agama Samawi. Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi yang terkenal dengan banjir besarnya. Dalam agama Hindu, Nabi Nuh dikenal dengan sebutan Manu. Manu sendiri bagi umat Hindu adalah leluhur dari umat manusia. Manu merupakan raja pertama di dunia yang juga menyelamatkan manusia dari banjir besar, seperti halnya kisah Nabi Nuh yang ada di dalam Islam. Anak cucu dari Manu itu disebut dengan Manawa, sehingga kata manusia dalam bahasa Sanskerta disebut dengan nama Manawa yang berarti manusia. Manu dikisahkan pernah menemukan seekor ikan yang datang dan memohon kepada Manu untuk diselamatkan. Manu memasukkan ikan itu ke dalam wadah, namun ikan itu malah membesar hingga wadah itu tak mampu menampungnya. Akhirnya Manu memindahkan ikan itu ke dalam sebuah tong, namun kejadian yang sama berulang kembali. Ikan itu membesar lagi dan tong itu pun tak mampu menampungnya. Akhirnya ikan itu dipindahkan ke samudra dan Manu baru menyadari jika ikan itu bukanlah ikan biasa. Ikan itu ternyata adalah awatara dari Dewa Wisnu yang memberitahu Manu akan adanya banjir besar yang menghancurkan seluruh kehidupan. Akhirnya Manu membuat sebuah perahu dengan membawa sejumlah benih kehidupan. Dalam agama Kristen, kisah Nabi Nuh atau Manu bisa ditemukan dalam kitab Kejadian ke-6 dan 7. Dalam kitab Kejadian 6, berfirmanlah Allah kepada Nabi Nuh, "Aku telah memutuskan mengakhiri hidup seluruh makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit." Jika di dalam Islam, kisah Nabi Nuh ini bisa ditemukan di dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun, dan surat Asy-Syura. Di dalam pemahaman agama Hindu, Manu atau Nabi Nuh versi Islam ini lahir banyak keturunan dari semua ras dan disebut dengan Manafas atau Manawas. Manu memiliki beberapa anak. Ada yang menyebutkan punya sampai 10 anak. Di antara anak itu bernama Wana, Isyaku, Ilah, dan juga Kesatrias. Jika di Bible, Nuh hanya disebutkan punya 3 anak, yaitu Sam, Ham, dan juga Yafet. Menurut International Standard Bible Encyclopedia, keturunan Sam menghasilkan bangsa Israel, keturunan Ham menghasilkan bangsa Mesir, Kanaan, dan juga Arab. Keturunan Yafet menghasilkan bangsa Asia Minor. Nabi juga memiliki hukum yang oleh umat Hindu disebut dengan Manuritis atau Law of Manu. Dalam Atharva Veda dikatakan akan datang Nabi Muhammad SAW. Di sana kisahnya, dia adalah resi yang naik unta. Tidak mungkin itu orang India, karena resi India atau Brahman tidak boleh naik unta. Cerita tentang Nabi Nuh dan juga banjir terdapat juga di dalam cerita dari Yunani kuno. Dikisahkan
Prometheus menasehati anaknya Deukalion agar membuat sebuah peti, tujuannya sebagai tempat berlindung karena akan ada banjir yang akan terjadi. Usut punya usut, bencana yang dimaksud adalah sebuah hujan yang berhari-hari dan banjir bandang kemudian menyusulnya. Banyak orang yang mati karena peristiwa itu, kecuali mereka yang berlindung ke gunung-gunung yang tinggi. Meskipun Deukalion tidak berlindung di tempat yang tinggi, namun dirinya selamat berkat peti yang dia buat. Setelah terombang-ambing selama berhari-hari, maka selamatlah dia dari banjir besar yang menghancurkan banyak kehidupan di bumi waktu itu. Salah satu suku yang ada di Indonesia yaitu Batak, rupanya memiliki kisah mengenai bencana air bah. Kisah ini berhubungan dengan naga Padoha. Padoha adalah seekor ular raksasa yang dipercaya oleh orang Batak zaman dahulu sebagai makhluk yang memikul bumi. Pada suatu hari, ular tersebut merasa lelah akan bebannya dan kemudian melemparkan bumi yang berat itu ke lautan. Lalu Batara Guru ingin menyelamatkan anak perempuannya dengan mengirim gunung ke lautan. Setelah kejadian itu, bumi akhirnya diletakkan di bagian kepala sang ular raksasa agar kejadian serupa tidak terjadi kembali. Sebenarnya, ada banyak kisah-kisah kuno dari beberapa daerah dan juga negara yang bercerita tentang banjir besar itu, dan semua itu memiliki kesamaan. Hal ini membuktikan kalau peristiwa banjir bandang maha dahsyat itu memang pernah terjadi pada masa lalu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh disebut juga bapak seluruh umat manusia atau Abul Bashar setelah Nabi Adam alaihissalam. Karena semua keturunan umat manusia setelah banjir bandang semuanya adalah dari anak keturunan Nabi Nuh. Beberapa ulama menjelaskan bahwa ada 3 anak Nabi Nuh yang melanjutkan keturunan umat manusia. Di antaranya adalah Sam, Ham, dan Yafid. Nabi Nuh kemudian membagi bumi menjadi 3 kepada anaknya. Sam menetap di wilayah barat, keturunannya meliputi Romawi, Persia, Arab, Yaman, Irak, dan Syam. Sementara Ham menempati wilayah utara. Ia melahirkan orang-orang berkulit hitam atau yang dikenal saat ini Habasyah atau Afrika. Dan Yafid ditempatkan di wilayah timur, keturunannya meliputi bangsa Turki dan Ya'juj Ma'juj. Disebutkan dalam riwayat bahwa orang yang beriman umat Nabi Nuh hanya sekitar 80 orang saja, atau kurang dari 80 itu. Dalam riwayat disebutkan hanya anak-anak Nabi Nuh yang berhasil melahirkan keturunan, sementara pengikut umat Nabi Nuh tidak memiliki keturunan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa mereka semuanya terserang wabah penyakit, mereka semua mati kecuali anak-anak Nabi Nuh. Sehingga umat manusia di muka bumi ini adalah keturunan Nabi Nuh yang berasal dari 3 anaknya tadi.
Makanya tak heran Nabi Nuh disebut sebagai bapak manusia setelah Nabi Adam alaihissalam. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.